Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Gede Bonang Wijaya dengan NIM 150223211. Akan menjelaskan tentang ilmu filsafat, yaitu tentang semiotika dan hermeneutika. Nah, semiotika ini sendiri berarti suatu tanda atau simbol-simbol yang bisa diartikan secara tertentu lah, simbol-simbol tertentu tanda itu. Pada zaman kuno, zaman Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi itu, semiotika ini adalah tanda purba alami. Jadi suatu tanda alami yang jauh sebelum ada tulisan gitu, sebelum adanya gagasan-gagasan tulisan seperti sekarang gitu ya, aku kamu kita dan segala macam lah, terserah lah itu. Misalnya kata-kata tulisan yang seperti itu dulunya tuh manusia tuh berbicara berupa simbol tanda-tanda yang bisa dimengerti oleh manusia pada zaman itu. Nah, ini dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, semiotika itu berarti menurut dia juga itu tanda-tanda yang ditulis berupa lambang dari apa yang diucapkan, gitu. Dari apa yang bisa diucapkan dan ditulis sebagai tanda, itu ya. Di abad pertengahan, perkembangan filsafat bahasa itu menuju dua arah. Jadi ada dua arah, yaitu ditentukannya gramatika sebagai pilar pendidikan bahasa Latin, serta bahasa Latin itu sebagai titik pusat untuk seluruh pendidikan. Jadi zaman dulu tuh bahasa Latin yang menjadi pusat titik pendidikan yang bisa dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, zaman Renaissance itu keberadaan teori mengenai tanda yang tidak mengalami inovasi. Jadi dia tidak mengalami inovasi itu mungkin tidak mengalami suatu perubahan ya kalau di zaman Renaissance. Ini dikarenakan sebagian besar penelitian mengenai semiotika masih merupakan bagian dari perkembangan linguistik itu sendiri. Linguistik itu berarti susunan kata-kata. Kata-kata di zaman dulu tuh lebih sederhana dari yang zaman sekarang gitu. Zaman modern itu menurut Zoss ada dua tokoh yang dikenal, itu Charles Sanders dan Ferdinand de Saussure. Ini merupakan tokoh-tokoh yang pada zaman modern di semiotika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hermeneutika. Apa sih arti hermeneutika ini? Nah, hermeneutika ini sebenarnya menurut saya sendiri itu adalah penerjemah ya gitu, hermeneutika ini. Nah, tapi menurut perspektif atau pandangan Richard Sperman yang menerjemahkan, itu juga berarti dalam hermeneutika itu mengubah teks satu bahasa ke bahasa yang lain gitu, dengan gaya dan makna yang sesuai dengan konteksnya apa itu harus sesuai. Menjelaskan juga bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga mengungkapkan nuansa yang ada dan intonasi suatu nada itu akan menjelaskan apakah Anda itu sedang lemas, lesu, marah, dan apa itu bisa ketahuan dari intonasi nada yang bisa dicerna oleh di bagian hermeneutika ini. Oke, sekian dari presentasi saya atas nama Gede Bonang Wijaya dengan NIM 150223211 dan terima kasih.